Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita sekalian. Marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 13 Juni 2021. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa warta jemaat untuk minggu ini. Warta jemaat yang pertama, hari ulang tahun warga jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun di minggu ini kepada 1. Ibu Budi Suci Wahyuni tanggal 14 dari kelompok 1, 2. Bapak Suryadi tanggal 15 kelompok 4, 3. Ibu Kris Mindarti tanggal 16 kelompok 5, 4. Bapak Fran Yosep Randongkir tanggal 17 dari Banyu Biru, serta 5. Ananda Gavriel Kalandra Krisnia Widi tanggal 19 dari Banyu Biru. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan serta berkat yang melimpah untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Berikutnya, perjamuan kudus reguler kedua untuk Pepantan Banyu Biru akan dilaksanakan tanggal 13 Juni 2021. Hari ini, mohon perhatian, dukungan, dan doa serta kesiapan dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Berikutnya persembahan tumbler untuk Komisi Anak. Majelis GKJ Ambarawa telah menerima persembahan tumbler sebanyak 50 buah dari keluarga Ibu Kris Hartati, warga jemaat kelompok 5 untuk Komisi Anak. Majelis beserta seluruh warga jemaat GKJ Ambarawa mengucapkan terima kasih dan semoga berkat selalu melimpah. Tuhan memberkati. Berikutnya untuk program Komisi Rumah Tangga. Komisi Rumah Tangga GKJ Ambarawa menyampaikan bahwa pemasangan paving di halaman gereja akan dilaksanakan setelah persidangan Majelis Gereja Istimewa atau PMGI tahun 2021 terselenggara. Berikutnya sakramen baptis dewasa. Pada kebaktian Minggu tanggal 20 Juni 2021 akan dilayankan sakramen baptis dewasa atas diri Saudara Leonansah Yohan Setia Anggara. Mohon perhatian, dukungan, dan doa dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Demikian Bapak Ibu, untuk warta jemaat untuk minggu ini, selamat beribadah. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah minggu ketiga setelah Pentakosta. Saat hening sejenak. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri. Marilah kita memasuki panggilan beribadah dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama, kami puji dengan riang. Oh
ibadah minggu ini dengan tema setia berproses dan bertumbuh, kita sucikan berdasarkan pengakuan kita demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita. Kita akui pemeliharaan dan cinta kasih Allah yang ada di kehidupan kita. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan menggunakan bait yang kedua dan yang ketiga. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Jemaat milik Tuhan, marilah kita membaca hukum kasih yang terdapat di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita mengungkapkan penyesalan atas dosa-dosa dan kelemahan kita melalui Kidung Jemaat nomor 37A, bait 1 dan 3, Batu Karang yang Teguh. Batu karang
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di kesempatan pagi ini kita juga akan menerima berita anugerah beserta petunjuk hidup baru dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari 1 Samuel pasal 15 ayat 34 sampai pasal 16 ayat 13. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Sampai hari matinya, Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagimu." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Sama lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Untuk petunjuk hidup baru diambil dari 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10 disambung ayat 16 sampai 17. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10 disambung ayat 16 sampai 17. Yang demikian firman-Nya. "Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya,
supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian berita anugerah beserta petunjuk dari Tuhan. Marilah kita menyanggupinya melalui nyanyian kesanggupan, Kidung Jemaat 309 bait 1 dan 2, biar ku tumbuh di batangmu. Ibu saudara yang terkasih, pada kesempatan ini kita juga diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan atas berkat-berkat yang sudah kita terima. Dan sebagai ayat penghantar persembahan, kita akan membaca dari Mazmur 20. Doa mohon kemenangan bagi Raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja.
Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Untuk mengumpulkan persembahan, marilah kita memujikan Kidung Jemaat 289 bait 1 dan 3, Tuhan Pencipta Semesta. Berdiri dan kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima di sepanjang hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan sebagai tanda syukur kami atas berkat-berkat-Mu yang telah kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima, kiranya Tuhan berkenan untuk menyucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini layak di hadapan-Mu dan dapat kami pakai untuk keluhuran nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Setia Utomo. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan buka mata hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus doa ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Di minggu biasa yang kedua ini, kita menerima bacaan Injil dari Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 34. Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah.
Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Setia berproses dan bertumbuh. Bapak Ibu yang terkasih, kalau minggu kemarin kita diminta untuk percaya penuh kepada Allah, kita juga pada minggu yang kedua biasa ini diingatkan lagi setia berproses dan bertumbuh. Jadi menjadi Kristen itu adalah soal proses, soal pertumbuhan. Dan bagaimana kita setia dalam proses dan pertumbuhan tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, secara umum 4 bacaan kita itu mau menunjukkan bahwa iman itu adalah soal perspektif, soal cara melihat. Jadi hidup orang percaya itu ditentukan dari imannya, bukan dari apa yang dia lihat. Yang terekspresikan dalam kehidupan orang percaya itu adalah isi imannya, bukan sekedar apa yang dia lihat. Jadi Bapak Ibu, beriman atau iman itu sebenarnya adalah masalah penglihatan. Kita mengenal selain mata lahiriah, ada mata iman. Kalau mata lahiriah melihat apa yang tampak secara indera mata, tetapi mata iman tidak sekedar melihat apa yang nampak. Jadi seperti gambaran fenomena gunung es. Kalau mata lahiriah kita mungkin hanya melihat apa yang terlihat di atas air. Tapi mata iman mau mengajak kita tidak hanya sekedar melihat puncak gunung es itu. Tidak hanya melihat apa yang terlihat. Tetapi lihat yang di bawah, yang di kedalaman. Ini yang disebut dengan mata iman. Jadi melihat seperti Allah melihat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita tidak hanya menggunakan mata lahiriah kita, tapi kita juga melihat berdasarkan iman kita, kita mulai bisa melihat bagaimana sudut pandang Allah terhadap apa yang terjadi. Apa yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan ini. Jadi bukan hanya kita melihat apa yang menjadi tujuan kita, cita-cita kita, apa yang kita lihat, tidak. Tapi kita melihat berdasarkan apa yang dilihat oleh Allah. Artinya apa? Kalau seperti fenomena gunung es tadi, kita hanya melihat yang tampak, mungkin jangkanya pendek. Tapi kalau kita melihat dengan mata iman, kita bisa melihat dalam jangka yang lebih panjang. Kita bisa melihat yang makrokosmos, bukan hanya yang mikro. Kita bisa melihat
Tidak hanya peristiwa-peristiwa yang terjadi, tidak hanya tantangan-tantangan yang terjadi, tapi kita juga bisa melihat di situ maksud Allah. Jadi Bapak Ibu, dengan melihat berdasarkan mata iman, kita bisa melihat setiap peristiwa. Kalau orang lain mungkin memandang peristiwa itu sebagai masalah, sebagai gangguan, mungkin dengan mata iman kita bisa melihat penyelesaiannya. Bahkan mampu melihat apa yang dikehendaki oleh Allah melalui peristiwa tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu yang memampukan orang percaya menjadi berani. Karena apa? Dia tidak hanya melihat apa yang dia lihat, tapi dia melihat apa yang Allah lihat. Nah, Bapak Ibu, itulah pada umumnya bacaan-bacaan kita. Mari saya tunjukkan bagaimana bacaan itu benar-benar berbicara tentang cara hidup orang beriman. Kita mulai dari 1 Samuel. Sekali lagi, Allah melihat apa yang melampaui apa yang manusia lihat. Jadi mungkin ada yang mengatakan Allah melihat hati. Allah tidak melihat hal yang dangkal, dia melihat kedalaman, dia melihat yang tersembunyi. Seperti dalam 1 Samuel tadi. Ini adalah proses bagaimana pergantian Saul ke Daud. Samuel dipanggil oleh Allah untuk mencari penerus Saul. Dan dia harus datang ke rumah Isai. Lalu di situ disodorkan anak-anak Isai, sampai 7 anak. Nah Bapak Ibu, Samuel orang yang cerdas, dia mampu mengidentifikasi mana ya yang tepat untuk pengganti Saul. Kalau Saul digambarkan berperawakan tinggi, besar, mungkin punya pengalaman, mungkin Samuel juga mengidentifikasi kandidat pengganti Saul berdasarkan tadi. Berdasarkan usia, berdasarkan kekuatan, berdasarkan track record atau pengalaman, berdasarkan kelayakan, kemampuan dia untuk memimpin. Sehingga ketika melihat satu persatu anak Isai, tumbuh dalam pikiran Samuel, ini pasti yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi kita lihat dalam kisah 1 Samuel tadi, ternyata evaluasi dan identifikasi dari Samuel sama sekali berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah melihat lebih dalam lagi. Sampai akhirnya 7 anak Isai yang ada di rumah oleh Allah tidak layak atau tidak bisa menjadi pengganti Saul. Sampai dia bertanya pada Isai, masih adakah anakmu? Lalu Isai terus terang, ada 1. Tapi sedang menggembalakan domba. Nah, sekali lagi pesannya saya kasih. Dari kisah ini, manusia kita seringkali memperhatikan apa yang terlihat, apa yang nampak. Tapi tidak mampu melihat kedalaman. Sementara Allah tidak seperti itu. Jadi, hal-hal yang tak terduga. Mungkin apa yang dikehendaki oleh Allah itu tidak sesuai dengan ya cara kita melihat, harapan kita, atau tidak sesuai dengan norma budaya yang kita miliki. Itu jelas sekali dalam bacaan 1 Samuel. Sementara dalam Mazmur 20, di sana kita melihat bahwasannya kehadiran Allah itu menopang dan melindungi orang percaya di masa-masa sulit. Bahkan tadi dikatakan permohonan dari seorang raja kepada Allah. Apa inti dari Mazmur 20? Berserulah kepada Allah, maka Allah akan memberi pertolongan. Allah akan memberi sumber daya yang dibutuhkan. Jadi meskipun ada ancaman di sekeliling kita, maka Allah akan membebaskan orang percaya. Oleh karena itu orang percaya tidak boleh takut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi di saat-saat kesusahan justru mengingatkan kita bahwasannya hidup kita itu tidak pernah lepas, tidak bisa lepas dari kasih karunia Allah. Di saat kita merasa terhilang dan hampa, justru itulah kita membutuhkan Allah. Jadi
Dengan berseru, maka kita akan menerima kekuatan. Kita akan menjadi satu pribadi yang berani dan kreatif. Jadi kita percaya akan kasih karunia Allah. Kita berani bertindak. Sekali lagi, Mazmur 20 menunjukkan masa-masa tersulit yang dialami oleh orang percaya, dan orang percaya itu justru memandang masa-masa sulit itu adalah sebagai katalisator, sebagai medium, sebagai media, sebagai kesempatan di mana kita bertumbuh. Kesempatan di mana Allah semakin memproses kita, membentuk kita. Nah, inilah sekali lagi kita diharapkan tidak hanya mampu melihat apa yang terlihat, tapi mampu melihat apa yang ada di balik peristiwa tersebut. Kita diingatkan dalam bacaan Roma bahwasanya Allah itu selalu bekerja demi kebaikan kita. Jadi, sekali lagi Mazmur 20 memanggil kita untuk berseru, memohon kekuatan Allah, memanggil nama Allah, supaya kita mampu menghilangkan ketakutan, supaya kita mendapatkan energi yang baru. Jadi pada saat kita mengalami kesulitan, luangkan waktu untuk memanggil nama Tuhan. Dan kita akan mendapatkan kekuatan untuk menenangkan jiwa kita. Sementara 2 Korintus ini juga soal perspektif. Bagaimana kita memandang kehidupan kita. Kalau kita berjalan dengan iman seperti yang disampaikan oleh penulis 2 Korintus, maka kita akan menerima cara pandang Allah terhadap kehidupan. Dan Allah menginginkan kita itu menjadi manusia yang kreatif dan sekaligus imajinatif. Jadi jangan sampai penglihatan lahiriah kita itu membatasi kreativitas kita. Jangan sampai pandangan lahiriah kita itu memenjarakan kita. Jadi mata batin kita, mata rohani kita harus memiliki satu keyakinan bahwasannya ada dimensi yang dikehendaki oleh Allah yang harus kita wujudkan. Jadi kita ditantang sekali lagi sama seperti Samuel tadi untuk melampaui atau mampu melihat dari apa yang terlihat secara lahiriah, melihat kehadiran Allah. Termasuk melihat kehadiran Allah tidak hanya dalam peristiwa tapi juga dalam saudara-saudara kita, di dalam diri kita juga. Di sini dituntut suatu kepekaan untuk melihat gerakan anugerah Allah. Melihat kekuatan keselamatan Allah yang terjadi, yang menuntun orang untuk berbuat lebih baik. Jadi, sama seperti orang-orang yang melihat secara lahiriah, ketika melihat salib itu sebagai satu penghinaan. Namun mata iman mengajarkan kepada kita, salib itu justru sumber keselamatan. Kalau kita melihat dosa, kesalahan kita, itu ya kelemahan kita. Ibarat bejana tanah liat. Kita ini ringkih, kita itu gampang pecah dan sebagainya. Namun kalau kita melihat diri kita hanya sebagai bejana tanah liat, maka kita tidak punya pengharapan. Kita menjadi orang yang ya gampang menyesali keadaan. Oleh karena itu tadi penulis 2 Korintus mengatakan jangan hanya melihat dirimu sebagai bejana tanah liat, tapi lihatlah ada harta yang lebih mulia dalam bejana tersebut. Ada keselamatan Kristus, dan ini yang seringkali tidak disadari oleh orang percaya. Ada kekuatan besar, ada kemuliaan dalam diri orang percaya. Meskipun dalam diri orang percaya itu ya kelemahan ada, cedera ada, dosa ada, tapi ya
Tetap di dalam diri orang percaya itu ada keselamatan, ada kemuliaan, ada Kristus di dalamnya. Oleh karena itu tadi dalam 2 Korintus mengatakan kita ini ciptaan baru. Diharapkan kita mampu tidak hanya melihat kelemahan diri kita, tidak hanya melihat kelam, dosa dan masa lalu kita, tapi kita juga mampu melakukan hal-hal yang besar karena ada kemuliaan dalam diri kita. Kita ini mitra Allah, sahabat Allah untuk menjadi agen. Mitra Allah dalam menyelamatkan dan menyembuhkan dunia. Inilah proses yang harus kita tempuh. Inilah menjadi ciptaan baru. Jadi kita berani untuk disadarkan. Tidak hanya bejana tanah liat saja yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu yang terkasih, proses menjadi manusia baru. Perumpamaan dalam Injil Markus pasal 4 tadi juga menggambarkan akan adanya pertumbuhan, proses yang sangat mengejutkan dari perumpamaan tadi. Ini seringkali saya katakan, small is beautiful. Kecil itu tidak hanya indah ternyata. Tapi kecil itu juga memiliki potensi yang besar. Kecil itu bisa menjadi kuat dan mampu mengubah kehidupan. Nah, Bapak Ibu, benih terkecil ternyata bisa menjadi satu habitat yang bagus. Bisa memberikan perlindungan bagi burung-burung. Di satu sisi, burung-burung itu juga bekerja sama. Dia menyebarkan benih melalui burung. Sehingga benih berjatuhan di mana-mana. Dan itulah awal dari panen yang besar. Nah, Bapak Ibu, perumpamaan ini mengingatkan kepada kita pentingnya memperhatikan bahwasanya sekecil apapun itu indah. Mungkin kita merasa diri kita kecil, tapi meskipun kita kecil, kita bisa menghasilkan hal yang besar. Sekali lagi Bapak Ibu, semua bacaan, 4 bacaan hari ini menginspirasi kita untuk melihat adanya wawasan, pengertian Allah itu hadir. Melihat energi Allah itu hadir di tempat-tempat yang mungkin tidak kita duga, di tempat-tempat yang terkecil, ya, di tempat-tempat yang mungkin selama ini tidak kita lihat, kita perhatikan. Jadi energi dan kehadiran Allah itu ada juga di dalam diri kita, ada juga dalam setiap orang percaya. Nah, di sini kita dituntut untuk mampu melihat tidak hanya yang lahiriah, tapi kita mampu melihat Allah bergerak dalam diri orang yang kecil tersebut. Allah bergerak dalam situasi dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Allah dapat memakai segala perkara. Allah dapat memakai segala hal untuk kebaikan orang percaya. Meskipun sangat kecil, melalui sebuah benih yang kecil. Meskipun itu tidak kita anggap penting, tetapi ternyata menghasilkan panen besar. Mata iman membuat kita juga merasa tidak kecil. Mata iman membuat kita merasa tidak perlu takut dan khawatir. Ya, sebab melalui yang kecil Allah bisa menghasilkan yang besar dan luar biasa. Oleh karena itu setialah berproses dan bertumbuh. Amin. Saat teduh untuk kita.
kita sempurnakan doa kita dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri, kita respon firman Tuhan tadi dengan Kidung Jemaat 396, Yesus segala-galanya. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita di hadapan Tuhan, dan kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan pertuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, mari kita pulang dan tetaplah setia, berproses dan bertumbuh.
Jangan hanya memakai mata lahiriah kita, pakailah mata iman kita untuk melihat setiap peristiwa. Dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian penutup menggunakan bait yang keempat. Yesus segala-galanya temanku terdekat.